Yo, para wibu urbaners, terima kasih telah mengklik video ini dan selamat datang di segmen Reaction and Breakdown. Dan iya, sesuai janji gue gitu kan, gue bakal pakai outfit kondangan nih, ya kan, untuk acara pernikahan Rose dan juga Doem di anime Kage no Jutsu Rekusa season 2 episode 11. Dan iya, apakah kalian udah nonton gitu, atau ya ada juga yang belum nonton kayak gue gitu kan? Nih gue baru mau nonton nih, makanya gue nggak tahu apakah bener ada pernikahannya Rose sama Doem. Soalnya kan kayak yang gue tahu kalau yang gue tahu itu harusnya pernikahan Rose dan juga Doem. Makanya gue pakai outfit kondangan nih untuk menghadiri acara pernikahannya Rose sama Doem, ya kan? Respect gitu loh ke mereka ya. Ini apa? Ini scene apa? Bentar. Kok udah ada Zeta? Harusnya di art sini Zeta belum nongol loh. Zeta pertama kali muncul itu di volume 5 sewaktu artsnya Fenrir. Harusnya muncul di situ, bukan di kerajaan Oriana. Harusnya di volume 5 dia muncul. Oke, udah ada layar ya, layar 3D ya kan, tanpa ada monitor gitu. Itu bisa menampilkan suatu layar. Itu teknologinya maju banget gak sih? Bahkan di bumi sekarang pun ya ada sih gitu. Cuma ya nggak semua orang punya itu gitu loh. Ini hologram loh ya kan. Nampilin layar hologram. Ini maju banget nggak sih? Terlalu maju nggak sih? Ini lu berasa main game virtual ya kan. Kayak Shangri-La Frontier, ESEO ya kan, Log Horizon yang begini tampilannya, layar status. Silonet. Ini bener-bener Margaret. Fix masuk ke faksi Lonet Garden di Kage no Jutsu Rekusa ya. Gue menciptakan faksi baru nih di Kage no Jutsu Rekusa, yaitu Lonet Garden. Dan salah satu membernya itu adalah Margaret ya. Dituduh mencuri makanan ya kan. Si penjaga gendut kemarin tuh yang deketin Margaret itu dituduh mencuri makanan. Apa lu yakin dia yang mencuri? Gue sih enggak. Dugaan gue yang ngambil makanan itu cheat. Dugaan gue ya, karena siapa lagi anjir, kita tahu lah cheat seperti apa ya. Main pianonya nggak pakai baju anjir, skillnya oke, tapi ya attitude dan etika aja nggak ada anjir, nggak ada adabnya. Jadi di sini cheat itu nggak tahu tuh kalau portal dimensi ya kan, itu dipanggil Black Rose atau ya mawar hitam tuh, sama Shadow Garden, terus sama yang lainnya itu nggak tahu tuh. Chat itu nggak tahu kalau portal dimensi, atau lebih tepatnya Ragnarok lah ya kan, kemunculan Ragnarok itu Chat nggak tahu kalau itu disebut Black Cross atau mawar hitam. Makanya Chat mengira ya kan, yang dimaksud sama Epsilon tentang Black Cross atau mawar hitam itu ya bunga mawar yang warnanya hitam gitu loh, bukan kemunculan Ragnarok. Bener-bener di luar ekspektasi Chat kalau yang muncul adalah Ragnarok gitu kan. Aduh, Doem dan Mami Rose ya selingkuh. Enggak. Bingung gue jelasinnya, dibilang selingkuh juga. Ya selingkuh, tapi nyatanya si Mama Rose sama Doem ya emang udah menjalani hubungan kasih sebelum ya Mama Rose menikah sama Raja Oriana gitu loh. Terlalu fantasi dunia lainnya. Ini menjadi seperti acara drama siang. Menjadi kayak sinetron ya. Ajay, suaranya tuh ngebas banget ya, kayak bukan ngebas, balance bass sama treble, jadi kayak maskulin banget gitu loh suaranya. Gila. Terus lagi kata-katanya yang wah gila, ini menandakan kalau Shadow itu benar-benar penguasa tunggal gitu loh. Dari nada suaranya, intonasinya, kata-kata yang dikeluarkannya. Cing, gue gak pakai headset lagi. Asu. Semoga yang di bawah gak denger anjir. Ini rumah gue lantai 2 ya. Itu gak harus sampai emak bapak gue denger ya. Aduh, semoga gak kedengeran sampai bawah itu tadi ya. Suara desahan Mami Oriana ya. Anjing. Ada bokepnya buang ke. Gue pikir gak bakal dimasukin loh. Gue pikir gak bakal ada adegan desak-desak begini. Asu.
Aduh. Saking menjijikannya gitu ya antara Mami Oriana sama si siapa Doem, karena ya tadi adegannya juga ditampilin tuh pas si Mami Oriana sama Doem lagi begituan gitu kan, sedikit ditampilin cuma mukanya doang, dan ya ekspresinya itu benar-benar menjijikan sih, asli menjijikan ekspresinya. Cuma di scene ini kita dikasih lihat kalau adegan ini tidak merujuk ke komedi. Tidak merujuk ke komedi, melainkan ya merujuk ke adegan serius. Beda dari yang ada di manga ataupun novelnya gitu, yang ya ada sedikit bumbu komedinya ya. Yang dimana ya Chit nunjukin kalau Mami Oriana kan berkhianat tuh. Harusnya ya Chit nggak tahu kalau mereka lagi berhubungan begitu-begitu gitu loh. Cuma pas ditunjukin ya kan, dia kaget. Karena ya Doem sama Mami Oriana lagi begitu gitu loh. Jadi kayak ada, coba lihat lah. Kalau dia adalah seorang pengkhianat, harusnya begitu. Pas ditunjukin, cep, ya lagi begituan gitu loh. Bukan kayak begini adegannya. Terus saya nggak kuat secara psikis, mental, fisik. Wow, drop banget itu pasti ya. Ngelihat orang yang selama ini dia percayai, yaitu ibunya sendiri, tiba-tiba berkhianat kayak gitu. Kayak, wah drop banget sih. Ya wajar sih Rose pingsan begini ya. Namanya kan, ya Rose masih bisa dibilang polos ya sebagai putri kerajaan. Terus dikasih lihat suatu hubungan terlarang kayak gitu dari orang yang benar-benar dia percayai, yaitu ibunya sendiri. Ya gimana nggak shock anjir. Kena ini psikisnya mah, wajar aja kalau pingsan. Tapi kalau gue ada di posisi Rose, gue juga bakal muntah-muntah sih, asli. Itu tadi adegan Mami Oriana sama Doi benar-benar menjijikan loh. Sumpah, ekspresi mereka tuh menjijikan banget, gila. Di sini gue bingung ya, asli. Mau itu di novelnya, di anime ataupun di manganya, jujur gue di sini tuh bingung. Rose itu segoblok apa sampai dia nggak sadar kalau Chit itu Shadow. Cara permainan piano antara Chit dan Shadow itu sama, sentuhannya, iramanya, lagunya itu sama, ya kan? Bisa-bisanya Rose yang udah ngelihat Shadow mainin Moonlight Sonata, ngelihat Chit mainin Moonlight Sonata, nggak sadar Chit itu Shadow. Itu kurang aneh apa? Ya nggak di animenya doang, kalau ini di manga dan di novelnya juga sama kayak gitu. Makanya Rose salah satu orang yang, bukan orang sih, lebih tepatnya heroin yang gua taruh di tier bawah, karena ya dia bisa-bisanya nggak sadar Chit adalah Shadow ketika dia udah melihat cara permainan pianonya Chit yang secara sentuhan, secara suara, secara irama, ya kan, lagu juga yang dimainin sama semua. Bisa-bisanya Rose nggak sadar. Berarti iya, pertama kalau nggak goblok dan polos. Ya kan, kedua ya kan, dia nggak peduli mau Chit siapa, Shadow siapa, gimana mereka, ya kan, nggak peduli. Makanya Rose nggak sadar kalau cara permainan piano Chit itu sama seperti cara permainan pianonya Shadow. Ya di antara dua itu aja. Ini salah satu adegan yang juga gue kesal. Bisa-bisanya Rose nggak sadar kalau Chit itu Shadow setelah Chit bersuara dengan intonasi dan nada, ya kan, seperti Shadow, dan kalimat yang dikeluarin Chit juga sama seperti Shadow. Pertanyaan gue, kurang bodoh apa Rose sampai nggak sadar? Ya mau di novel, anime atau manga sama aja. Semuanya Rose kayak gini, nggak pernah sadar. Entah dia yang nggak peka, entah dia yang goblok sama polos, apa gimana, gue nggak ngerti lagi. Tiba-tiba ada beta loh. Tiba-tiba ada Bereng ya di sini, Bereng beta, salah ya, Bereng mah khusus di live doang. Tiba-tiba ada beta loh ya. Yo, akhirnya tiba ya. Akhirnya tiba juga di acara pernikahan Rose dan Doem. Sesuai outfit ya kan, kita akan menghadiri pernikahan Rose dan Doem. Kita akan menjadi Fadil kondangan malam ini. Ini malam ya, cuma videonya bakal upload atau bakal naik itu iya pagi atau siang ya. Cakep. Udah lewat dari 3 hari lebih, 4 hampir 5 hari ya. Doem baru sadar cincinnya hilang. Ini NPC goblok. Goblok, tolol ini. Diulang dong. Takut dia cuma ngehalu ya.
Blok, goblok. Aduh. Kalau Epsilon yang ditampilin dada, ya kan. Gaetan yang ditampilin codet dan pedang. Moderate yang ditampilin bibir. No, bibir mulu dari kemarin. Panik. Panik. Shit man, dikit lagi. Sumpah, ya emang ini feelnya nggak sedapat waktu di Arts John Smith ya kan, pas si Alpha sama Yukime, tapi sama ini dikit lagi. Feel sebagai seorang ayah yang benar-benar menyayangi anaknya dapet gitu loh, ya Allah, kayak kentang banget, astaga. Shit man, ini dikit lagi dapat perasaan Raja Oriana yang benar-benar menyayangi Rose Oriana gitu loh. Oh, wig kan? Dari awal yang dipakai Rose itu wig. Sesuai dugaan gua, antara wig atau sambung rambut atau yaitu slime. Di antara 3 itu gitu loh. Dugaan gua kan kayak gitu. Ya kan? Waktu rambut Rose jadi panjang ya antara wig, sambung rambut, atau slime. Karena ya produk kecantikan kan udah ada di dunia Kage no Jitsurokusa. Udah ada make up, ya kan? Udah ada parfum, udah ada skincare. Udah ada tukang cukur rambut juga gitu loh. Bukan hal yang aneh kalau ada wig, ada sambung rambut gitu kan. Dan bukan hal aneh juga kalau Rose bisa pakai slime suite-nya buat jadi rambut. Cuma yang kali ini ya dia pakai wig gitu kan. Ya tidak aneh lah. Sesuai sama dugaan gua di episode 9 kemarin ya kan. Mawar hitam Black Rose ya. Kemunculan Ragnarok. Sesuai prediksi gue ya guys ya. Ragnarok muncul di episode 11. Gila, bahkan sampai di ini loh, dipotong tangannya ya. Sama cheat. Itu gue prediksi gue cuma sampai kemunculan Ragnarok doang loh. Nggak sampai dipotong sama cheat tangannya Ragnarok ya. Ini sampai dipotong anjir. Dan ya itulah untuk correction and breakdown dari Kage no Jitsurokusa episode berapa? 11 ya kan, dari season 2-nya ya. Sesuai sama prediksi gua ya kan, kalau anime dari Kage no Jitsurokusa season 2 episode 11 ya bakal kemunculan Ragnarok. Dan episode 12 ya adalah full fight antara Cheat versus Ragnarok ya kan. Ya sesuai prediksi gua gitu loh. Gila gak? Pada pala batu dikasih tahu, udah kelihatan jelas dari season 2 pertama kali munculin covernya ya kan. Pertama kali muncul cover itu udah ada gambar Elizabeth, terus ada gambar si siapa? Elizabeth, terus sebelah Elizabeth siapa? Yukime, terus ada gambar Rose juga pakai gaun nih kan. Pada nggak percaya gitu loh. Dan kalau ngebahas soal CGI-nya Ragnarok, itu CGI loh, itu CGI. Ragnarok, jangan kan Ragnaroknya ya. Mawar hitamnya aja ya kan, Black Rose-nya itu CGI. Walaupun agak halus sih kan yang itu, yang mawar hitam tuh agak halus CGI-nya, beda sama yang Ragnarok. Masih agak kelihatan CGI-nya gitu kan, cukup jelas. Cuma ya kita lihat besok scene fight-nya ya kan, apakah CGI-nya bisa menandingi Ufotable ya kan, karena ya seperti yang kita tahu kalau Kage no Jitsurokusa udah menghemat dana nih selama ini ya kan. Selama 11 episode udah menghemat dana nih. Masa nggak mau all in ya kan di episode 12? All in dong. Kayak sebelum-sebelumnya kayak di season 1 all in di episode 20. Maka ya harusnya all in juga dong di episode 12 ya kan. Ya mari kita nantikan lah ya kan episode selanjutnya antara Cheat versus Ragnarok. Oke? Ya sampai jumpa di video selanjutnya, dan ntar malam gue nggak tahu sih bakal live atau enggak ya, jadi ya tungguin aja. Dan ya kalau ntar malam live kita bakal ngebahas CGI dari Ragnarok ini ya, terutama sekalian ya kita tahlilan ya, tahlilannya Doem sama Mama Rose ya yang meninggal di episode ini. Jadi ya begitulah. Yuk sampai jumpa and bye bye.